Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pak Nur Sabdi SPD, Guru Bidang Studi Geografi SMA Islam Anijam Medan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat ya meskipun belajar dari rumah. Nah anak-anak, hari ini kita belajar geografi. Jadi geografi itu sangat menyenangkan dan pastinya mudah dipahami. Nah karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari di permukaan bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Pak Nur Sabdi dalam bidang studi geografi. Nah, anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi belajar geografi, membahas tentang kehutanan. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang yang namanya sumber daya alam ya. Jadi salah satu sumber daya alam itu adalah kehutanan. Nah, kehutanan. Berbicara tentang kehutanan, pasti yang di benak anak-anak semua itu adalah tentang suatu daerah yang dipenuhi dengan pepohonan yang besar-besar, sejuk gitu ya. Ya, kehutanan memang identik dengan hal-hal yang seperti itu ya. Nah, kita coba lanjut ke slide selanjutnya untuk membahas tentang sumber daya kehutanan. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, harusnya kita harus tahu dulu dong pengertian hutan. Jadi hutan itu adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati dan non-hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Nah, jadi pengertian hutan ini adalah salah satu tempat yang lebih banyak pepohonannya, tetapi terdapat di situ adalah flora dan fauna juga dan makhluk tidak hidup dalam satu kawasan yang satu kesatuan itu nggak bisa dipisahkan. Itulah pengertian hutan ya, secara garis besarnya. Nah, jadi hutan pada umumnya di Indonesia itu sangat luar biasa ya. Jadi kalau kita berbicara hutan, pasti Indonesia akan menjadi negara yang tidak luput dari pembahasannya, yaitu negara Brazil dan Indonesia. Jadi dua negara ini adalah dua negara yang benar-benar banyak banget hutannya ya. Jadi Brazil dengan Amazonnya, kita dengan hutan di Kalimantan, di Sumatera, dan di Papua ya, luar biasa sekali. Oke, selanjutnya hutan di Indonesia. Jadi bagaimana sih hutan di Indonesia gitu kan? Indonesia memiliki hamparan hutan yang sangat luas dengan luas hutan Indonesia sebesar 99,6 juta hektar ya. Jadi 52%-nya itu wilayah Indonesia itu masih hutan ya. Hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan hayati yaitu berbagai flora fauna endemik Indonesia. Jadi hutan di Indonesia itu memang benar-benar diakui dunia ya, makanya kita dicap sebagai negara paru-paru dunia. Kenapa? Karena hutan kita masih banyak. Jadi hutan itu bisa menghasilkan oksigen dan oksigen itu dibutuhkan untuk bernapas. Alat pernapasan kita adalah paru-paru. Jadi Indonesia dikatakan sebagai negara paru-paru dunia bersama Brazil. Nah, di samping itu ada juga loh flora dan fauna yang tinggal di hutan tersebut dan itu bersifat endemik loh. Apa itu endemik? Endemik itu artinya adalah suatu hewan ataupun tumbuhan yang hanya ditemukan di Indonesia, tidak akan ditemukan di daerah lain. Dan ini merupakan salah satu kebanggaan ya untuk kehutanan Indonesia sebagai sumber daya alam, karena itu bisa dijadikan pariwisata, bisa dijadikan nilai jual ya, seperti itu. Namun ada namunnya nih. Hutan di Indonesia saat ini sering mengalami pembalakan liar ya, illegal logging, penebangan liar, bahkan kebakaran hutan yang baru-baru ini terjadi di Riau dan Kalimantan ya. Jadi ketika terbakar itu bisa mencapai ratusan hektar. Jadi kalau memang tidak dijaga, maka sumber daya kehutanan kita itu akan habis gitu ya. Menyusut akibat pemanfaatan hutan tak terkendali. Jadi banyak sekali ya faktor-faktornya yang merusak hutan kita. Meskipun kita sebagai negara yang terkenal akan hutannya, tetapi kita tercatat sebagai nomor 3 terbesar di dunia loh tentang kerusakan hutan. Sangat disayangkan ya. Oke, selanjutnya ada nih jenis-jenis hutan di Indonesia berdasarkan iklimnya. Lantaran Indonesia berada di garis khatulistiwa beriklim tropis, maka tidak asing dengan istilah hutan hujan tropis. Ya, hutan hujan tropis ini gimana sih Pak? Gitu kan? Ketika anak-anak berjalan-jalan ke Brastagi di daerah Sibolangit, nah itu kan ada itu hutan-hutan lindung ya. Nah itu termasuk hutan hujan tropis ya. Jadi hutan ini hanya terdapat di daerah khatulistiwa saja ya.
jadi tidak ditemukan di daerah negara lain. Jadi hutan yang paling luar biasa di antara semua hutan itu adalah hutan hujan tropis. Begitu juga dengan Brazil ya. Jadi luar biasa. Jadi hutan kita itu tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kalau di Jawa hutan kita hanya hutan-hutan lindung ya, karena di Jawa itu sudah sangat padat penggunaan lahannya ya. Jadi hutan di sana semakin banyak yang ditebangin untuk kawasan industri juga. Jadi keanekaragaman di hutan hujan tropis ini sangat tinggi ya. Karena apa? Karena sinar matahari kan di Katulistiwa kan banyak, maka fotosintesisnya bagus, curah hujannya tinggi ya kan, sehingga kerapatan tanaman, pertumbuhan tanaman itu sangat bagus sekali ya kan. Makanya di Katulistiwa itu terkenal sebagai negara paru-paru dunia ya. Oke, selanjutnya ada hutan monsun. Hutan monsun ini adalah hutan yang memiliki curah hujan cukup tinggi tetapi musim kemaraunya panjang. Curah hujannya tinggi, kemaraunya panjang. Jadi yang tumbuh di situ adalah pohon jati saja, pohon kapuk, semak-semak, ataupun rumputan, sabana dan stepa. Jadi itu banyak di daerah Indonesia bagian tengah ya, seperti Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Jadi nggak heran mereka menggunakan hutan padang rumputnya sebagai peternakan. Kan terkenal itu, peternakan kuda ataupun sapi, dompu Sumbawa. Sumbawa itu dari Nusa Tenggara Barat ya. Jadi begitu terkenal di sana hutan monsunnya. Nah, ada lagi nih jenis hutannya berdasarkan statusnya. Ada hutan negara. Jadi hutan negara itu adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Jadi tidak ada suratnya. Ya, jadi selama hutan itu berada di negara Indonesia, hutan itu hutan alami. Nah, itulah dikatakan sebagai hutan negara. Ada hutan hak. Jadi hutan hak itu biasanya adalah hutan yang dikelola oleh pemerintah atau bekerja sama dengan swasta yang memiliki hak milik, hak guna usaha untuk perkebunan, untuk kegiatan pertanian. Nah, itu diperbolehkan. Ada juga ya hutan adat. Nah, hutan adat ini adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Nah, ini biasanya banyak di mana? Kalimantan dan Papua. Kalimantan itu biasanya identik dengan suku Dayaknya, Papua dengan adat mereka. Jadi mereka itu sangat menjunjung namanya hutan karena mereka itu tinggal di hutan dan melestarikan hutan. Itu dia ya hutan adat. Oke, selanjutnya ada jenis hutan di Indonesia berdasarkan jenis tanamannya. Ada yang homogen, ada yang heterogen. Kalau homogen sejenis ya. Jadi tanamannya itu hanya satu jenis saja. Jadi kalau situ nanti ada sawit ya sawit semua, kalau jati jati semua, tidak ada yang lain-lainnya. Itulah homogen. Tapi kalau heterogen ini adalah hutan yang beraneka ragam jenis tanamannya. Jadi ini biasanya disebut sebagai hutan alami karena bermacam-macam jenis tanamannya. Segala jenis berada dalam satu kawasan, ya. Itu dia bedanya. Ada juga hutan produksi loh. Hutan produksi itu biasanya perkebunan ya, perkebunan karet, coklat, sawit. Artinya hutan itu diperuntukkan untuk menciptakan hasil, baik untuk perekonomian negara, perekonomian rakyat, perekonomian APBN daerah, APBD gitu ya. Jadi hutan tersebut memang sengaja untuk bahan baku industri lain dan menghasilkan devisa untuk orang yang mengelolanya. Nah, deforestasi dan alih fungsi lahan saat ini memang banyak sekali lahan hutan yang deforestasi. Jadi deforestasi ini maksudnya adalah hutan tersebut dijadikan sebagai daerah perkebunan. Sekitar 50% loh. Jadi artinya itu hampir setengah di Pulau Sumatera itu sejak tahun 1985. Jadi alih fungsi lahan itu bisa untuk pemukiman, transmigrasi, pariwisata gitu ya. Nah, penyebabnya apa? Perkebunan kelapa sawit. Ingat, perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 17 juta hektar loh. Nah, artinya apa? Di situ pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit ini sangat menjanjikan sehingga lahannya berkurang, kelapa sawitnya bertambah. Pembangunan jalan. Nah, kita lihat jalan-jalan tol gitu kan. Nah, untuk melewati hutan ini biasanya di Papua dan Kalimantan ya. Pemukiman warga, ya semakin banyak jumlah penduduk maka otomatis kebutuhan akan lahan akan terpenuhi, akan meningkat juga. Maka salah satunya adalah menebang pohon, ya membuka lahan baru untuk pertanian, pemukiman baru, transmigrasi. Nah, jadi bisa merusak hutan juga ya. Ada wilayah pertambangan. Wilayah pertambangan ini biasanya pembukaan lahan untuk kegiatan tambang dan biasanya ini mencemari lingkungan ya. Nah, ada nih prinsip ekofisiensi dalam pemanfaatan hutan. Ekofisiensi ini artinya gini, kita mengelola itu harus dengan minimalkan resiko. Jadi jangan sampai kita menggunakannya nanti habis ke depannya anak cucu kita tidak melihat hutan ini gitu kan. Maka pemanfaatan kita tuh harus berdasarkan prinsip ya,
penebangan hutan secara liar itu nggak boleh, harus dihentikan karena itu sangat merugikan masyarakat ya, dan itu merugikan negara juga. Penebangan hutan itu hendaknya dilakukan apa ya? Boleh melakukan penebangan hutan tapi diganti dengan melakukan pembibitan yang baru, reboisasi, sistem tebang pilih. Kalau udah pohon besar kali boleh ditebang tapi diganti lagi gitu ya. Nah, oke, itulah demikian informasi tentang sumber daya kehutanan di Indonesia. Nah, anak-anak pastinya sangat luar biasa ya tentang namanya kehutanan Indonesia. Yang pastinya Indonesia tuh kaya banget deh dengan yang namanya hutan. Jadi kalian patut berbangga dengan keanekaragaman hayati kehutanan di Indonesia. Demikianlah ya materi kita video pembelajaran kita hari ini. Untuk kedepannya kita akan membahas tentang sumber daya alam di bidang lainnya, mungkin kelautan, perikanan, pertambangan, ataupun pariwisata. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.